Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dengan Maulana Fauzi akan menjelaskan tentang materi-materi dari Islamic Student mata kuliah yang ada di Universitas Majenang Cilacap. Oke, pertama mengenai sejarah perkembangan usul fikih. Pada segmen pertama ini kita akan menyelami lautan sejarah perkembangan usul fikih, ya. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana para ulama itu menetapkan status halal atau haramnya suatu perbuatan? Semuanya itu bermula dari sejarah panjang keilmuan Islam, terutama yaitu hadirnya ilmu usul fikih. Secara historis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu usul fikih belum dibutuhkan. Mengapa demikian? Karena segala permasalahan yang muncul langsung merujuk kepada wahyu Al-Quran dan dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian semua memiliki keraguan, jadi pada zaman Nabi itu, jika orang-orang Arab ataupun para sahabat itu memiliki keraguan, mereka tinggal bertanya pada Nabi Muhammad. Tapi untuk zaman sekarang, ya, berputarnya zaman, terus berjalannya waktu, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam menyebar luas dari Jazirah Arab hingga ke Persia, Sam, Mesir. Budaya baru pun bermunculan, masalah pun semakin kompleks. Sahabat mulai berijtihad merumuskan hukum dari kejadian yang belum pernah ada presidennya atau belum ada hukumnya di masa Nabi Muhammad SAW. Kenapa berpaku pada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah Rasul terakhir, Nabi terakhir yang membawa agama Islam. Memasuki masa tabi'in dan tabi'in, muncullah dua aliran besar yang sangat mewarnai sejarah pembentukan hukum Islam. Pertama adalah Madrasah Al-Hadis yang berpusat di Hijaz, yakni Mekah dan Madinah. Aliran ini sangat kuat memegang teks hadis karena mereka hidup di lingkungan tempat turunnya wahyu, sehingga perbendaharaan hadis mereka sangat kaya. Tokoh utamanya yaitu seperti Imam Malik. Kedua adalah Madrasah Ar-Ra'i yang berpusat di Kufah dan Basrah, Irak. Ya, jadi Kufah dan Basrah itu berada di kota Irak. Karena jarak yang jauh dari Madinah dan maraknya pemalsuan hadis di wilayah tersebut, mereka lebih berhati-hati dan lebih banyak menggunakan pendekatan ro'i atau akal, kias, serta logika hukum. Tokoh utamanya adalah Imam Abu Hanifah. Seiring berjalannya waktu, penulisan ilmu ini mulai dikodifikasi secara sistematis. Imam Asy-Syafi'i tampil sebagai bapak usul fikih dengan karya monumentalnya, yaitu Ar-Risalah, yang berhasil menjembatani antara aliran hadis dan aliran ro'i. Dari sini penulisan usul fikih terbagi menjadi dua metode utama. Pertama, metode mutakalimin atau Syafi'iyah. Aliran ini membangun teori secara murni, deduktif, berlandaskan dalil akal dan naqli, tanpa mempedulikan apakah teori tersebut itu sejalan dengan cabang fikih atau furu yang sudah ada atau tidak. Kedua adalah metode Ahnaf atau Hanafiyah yang menyusun kaidah usul secara induktif berdasarkan fatwa-fatwa dan atau kasus fikih yang sudah diputuskan oleh imam madhab mereka. Tentu kita tidak bisa melupakan ulama besar, pembesar ilmu ini,
Siapakah dia? Selain Imam Syafi'i, ada juga Imam Al-Ghazali dengan kitab Al-Mutasyafanya, Imam Al-Amidi dengan kitab Al-Ihkam, hingga Imam As-Satibi dengan kitab Al-Muwafaqatnya. Sangat fenomenal dalam merumuskan maqasid asy-syar'iyyah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Memahami sejarah ini membuat kita sadar bahwa hukum Islam itu sangat dinamis, sehingga Islam itu menjadi agama terakhir sampai hari kiamat. Al-Quran menjadi kitab terakhir, menjadi pondasi terakhir, landasan terakhir yang kelak sampai hari kiamat. Namun tetap memiliki pijakan metodologis yang kokoh, yaitu agama Islam berupa Al-Quran, hadis, dan kalau kita ada juga landasan hukum yaitu ijma, kesepakatan para ulama, ya ini salah satunya menggunakan usul fikih dan qiyas. Terus selanjutnya kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dalil-dalil hukum syara. Dalil-dalil hukum syara di sini ini adalah dalil-dalil yang telah ijma, yang telah disepakati. Memasuki pembahasan kedua ini, kita akan membahas fondasi utama dari hukum Islam, yaitu dalil-dalil hukum syara. Secara bahasa, dalil berarti al-mursyid, yaitu sesuatu yang memberikan petunjuk ke arah yang dituju. Sedangkan menurut istilah usul fikih, dalil hukum adalah landasan atau sumber yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan, merumuskan, dan menetapkan sebuah hukum syara yang bersifat praktis. Para ulama lintas madhab telah menyepakati 4 dalil utama yang harus dijadikan pijakan secara berurutan. Keempat dalil ini bagaikan hierarki konstitusi yang tidak boleh dilompati. Dalil pertama dan tertinggi adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril, bernilai ibadah bagi yang membacanya dan diriwayatkan secara mutawatir. Semua umat Islam sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber primer. Di dalamnya terdapat hukum-hukum akidah, akhlak, fikih, amaliyah, sejarah, dan sebagainya. Dari segi kebenaran, qat'i, as-subut, kebenaran yang mutlak, yang tetap, Al-Quran itu mutlak. Namun dari segi penunjukan maknanya, dalalah, ada ayat yang bermakna pasti dan tunggal, ada pula yang masih bersifat umum sehingga butuh penafsiran. Maka kita juga harus bisa bisa memperbanyak membaca tafsir-tafsir Al-Quran agar agar dapat mengetahui makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sumber kedua yaitu adalah as-sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, qauliyah, fi'liyah, perbuatan, maupun ketetapan atau persetujuan diam-diam atau takririyah. Fungsi sunnah sangat krusial. Ia datang untuk mempertegas hukum Al-Quran. Di Al-Quran masih banyak kita belum paham, ya. Masih banyak yang kita belum paham. Nah, terus diperjelas lagi, dipermudah lagi. Kalau bahasa sekarang itu bahasa bayinya, yaitu adalah menggunakan hadis. Menafsirkan ayat-ayat yang masih global seperti tata cara sholat yang tidak dirinci dalam Al-Quran, sehingga menetapkan hukum baru yang belum disinggung sama sekali oleh Al-Quran. Sebentar kita ngecas dulu di sana. Oke.
Sumber yang ketiga adalah ijma. Setelah Al-Quran, hadis, lalu ada lagi sumber yang ketiga, yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syara. Mengapa ijma atau ijtima ulama bisa menjadi dalil? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa umatnya tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Jika seluruh ulama ahli ijtihad di suatu era telah satu suara mengenai hukum satu peristiwa, maka kesepakatan itu mengikat bagi umat Islam. Dalil yang keempat atau landasan kita beragama Islam yang keempat yang menjadikan hukum Islam yaitu adalah qiyas. Disinilah terletak kedinamisan hukum Islam. Qiyas adalah proses menganalogikan atau menyamakan hukum suatu kasus baru yang tidak ada teks dalilnya dengan kasus lama yang sudah ada teks dalilnya. Karena adanya persamaan ilat. Ilat itu adalah sebuah penyakit atau sebab yang menjadikan ada akibatnya. Akibat itu adalah peristiwanya itu tadi, atau bisa juga kita sebut dengan motivasi hukum. Contoh klasik dari qiyas adalah narkotika. Narkoba tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun efek merusak akalnya atau memabukkan sama dengan khamr. Khamr itu minuman keras ya, yang secara tegas diharamkan. Kesamaan ilat atau sebab atau penyakit yang menimbulkan apa berarti tadi efek sampingnya adalah merusak akal atau akibatnya yaitu merusak akal, itu memabukkan. Inilah yang membuat ulama sepakat mengkiaskan narkoba dengan khamr sehingga hukumnya haram. Keempat dalil inilah yang menjadi pilar utama sistem hukum Islam. Dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang itu. Setelah memahami dalil yang disepakati, kini kita masuk ke wilayah yang lebih luas dan elastis, yaitu dalil-dalil hukum yang diperselisihkan atau mukhtalaf fih. Perselisihan ini bukan berarti permusuhan, melainkan perbedaan metodologi pencarian pencarian hukumnya, pencarian ketetapan hukumnya di antara para ulama dalam respon dinamika kehidupan sosial. Mari kita bahas satu persatu ya, satu persatu secara perlahan-lahan agar kita dapat memahaminya dengan seksama. Pertama adalah istihsan. Dalam bahasa itu amrih bagus ya, mencari kebagusan. Istihsan berarti menganggap sesuatu itu baik. Secara usul, ini adalah perpindahan seorang mujtahid dari menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali, analogi nyata, seketika itu, ke qiyas khofi, analogi samar, jelas dan samar, atau mengecualikan sebuah kasus dari kaidah umum karena adanya dalil yang lebih kuat untuk kemaslahatan. Mudahnya adalah istihsan adalah pengecualian hukum demi asas keadilan. Ulama Hanafiyah sangat sering menggunakan metode ini. Kedua yaitu istishab artinya menemani atau menyertai. Secara istilah istishab adalah memberlakukan hukum masa lalu yang sudah ada penetapannya hingga hari ini sampai ada dalil baru yang mengubahnya. Istishab itu berarti penetapan. Jadi nasakh mansuh kalau di dalam Al-Quran, kalau belum ada yang menggantikan hukum tersebut, belum ada yang menaskheh, maka ya masih hukum tersebut masih ada. Prinsipnya adalah al-aslu baqa'uma kana ala makana. Pada dasarnya segala sesuatu tetap pada kondisi aslinya. Seperti halnya jika kita belum ada suatu kondisi kok di situ belum ada hukum haram halalnya, maka berarti itu masih mubah atau boleh.
Misalnya seseorang yakin sudah berwudu lalu ragu apakah sudah batal atau belum, maka hukumnya ia masih suci karena wudu adalah status awalnya. Tapi jika ragu-ragu tersebut kok terus menerus, maka itu lebih baiknya kita menganggapnya itu batal, ya, untuk berhati-hati. Nah, dalam Imam Syafi'i itu, mazhab Syafi'i itu sangat berhati-hati. Jadi apa bahasanya itu, untuk ihtiyat, ihtiyat untuk berhati-hati. Yang ketiga adalah urf atau adat istiadat. Masyarakat pasti memiliki kebiasaan yang mengakar. Islam sangat menghargai kearifan lokal. Urf bisa menjadi sumber hukum selama ini. Selama urf itu urf soheh, yakni kebiasaan baik yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contohnya transaksi jual beli modern di mana pembeli mengambil barang di rak lalu membayar di kasir tanpa mengucapkan lafaz akad. Ini sah berdasarkan urf masyarakat, karena ini sudah dianggap saling menerima seperti itu. Keempat adalah maslahah mursalah. Ini adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak ada teks penolakan maupun pembenarannya secara eksplisit dalam hukum syariat. Contoh nyata yang sering kita temui, kewajiban memiliki akta kelahiran, buku nikah, atau peraturan lampu lalu lintas. Tidak ada ayat Al-Qur'annya tentang lampu lalu lintas itu, tapi itu wajib ditaati. Kenapa? Karena membawa maslahat keselamatan nyawa yang sejalan dengan tujuan syariat. Lalu yang kelima adalah syara'u man qablana atau syariat umat sebelumnya atau sebelum kita, seperti syariat Nabi Musa atau Nabi Ibrahim. Apakah berlaku untuk kita, umat Nabi Muhammad? Mayoritas ulama menyatakan selama syariat itu dikisahkan di dalam Al-Quran dan tidak ada dalil yang membatalkannya atau yang tadi ya nasikh mansuh untuk kita, maka syariat itu tetap berlaku. Contohnya hukum kisos dan ibadah kurban. Yang keenam adalah sad al-dzurriyah, yakni menutup jalan menuju kemaksiatan. Sesuatu yang asalnya mubah atau boleh bisa menjadi diharamkan jika perbuatan itu secara pasti akan mengantarkan pada keburukan yang lebih besar. Dan terakhir yaitu qaul sahabi atau fatwa sahabat Nabi, atau biasa disebut kalau hadis itu kan adalah yang disandarkan kepada Nabi. Kalau nggak salah yang disandarkan kepada sahabat itu namanya athar apa ya, kalau nggak salah ini. Kalau salah bisa dikoreksi. Sahabat adalah orang yang paling paham konteks turunnya ayat. Sebagian ulama menganggap fatwa mereka mengikat layaknya hadis, sementara yang lain memandangnya sebagai ijtihad yang bisa diperdebatkan. Seluruh metode ini menunjukkan betapa rasional, kaya, dan adaptifnya fikih Islam di tengah peradaban. Seperti halnya di dalam hadis-hadis mengenai perpecahan Islam, ya, pecahnya Islam menjadi 73 golongan. Itu disitu kan disebutkan bahwa akan ada satu golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan definisi secara harfiah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang, atau secara istilah ya kayaknya. Kalau secara harfiah itu berarti kan orang-orang yang ahli sunnah, yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti wal jamaah, mengikuti jamaah. Tapi kalau kita tafsirkan, kita istilahkan menurut istilah secara epistemologinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ahli sunnah wal jamaati, dan para sahabat-sahabatnya. Maka kebanyakan yang menggunakan dalil-dalil menjadi patokan dalam peribadatan, entah itu peribadatan yang makhdhuh atau khir makhdhuh,
Itu Nahdlatul Ulama itu sering menggunakan wal jamaah seperti halnya tarawih dan sebagainya. Terus materi yang keempat, pembahasan yang keempat, yaitu hukum wad'i dan macam-macamnya. Dalam disiplin ilmu usul fikih, produk hukum syara ini terbagi menjadi dua kategori besar, hukum taklifi dan hukum wad'i. Kalau hukum taklifi berisi tuntutan langsung seperti wajib, sunnah, haram, atau makruh. Nah, sekarang kita akan mengupas kategori kedua secara mendalam, yaitu hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? Secara sederhana, hukum wad'i adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi akibat, ya. Berarti di sini adanya hukum sebab akibat. Syarat bagi sesuatu yang lain atau penghalang bagi sesuatu yang lain. Hukum ini adalah sistem kondisi. Tanpa terpengaruhinya sistem kondisi ini, sebuah hukum taklifi tidak akan bisa diimplementasikan atau dianggap sah. Mari kita pecah ke dalam macam-macamnya agar lebih mudah dicerna, ya. Pertama, sebab. Sebab adalah sesuatu yang kehadirannya memicu adanya hukum, memicu adanya akibat, yang di situ akibat di sini adalah hukum, dan ketiadaannya memicu tidak adanya hukum. Contoh paling nyata, masuknya waktu tergelincirnya matahari atau zawal syamsi. Waktu zawal ini adalah sebab yang memicu kewajiban sholat zuhur. Jika tidak zawalul syamsi, maka kewajiban sholat zuhur belum. Seperti itu. Jika matahari belum tergelincir, maka hukum wajib sholat zuhur itu tidak ada. Yang kedua adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu keabsahan suatu hukum atau perbuatan, namun syarat ini berada di luar esensi perbuatan tersebut. Jika syarat tidak ada, hukum perbuatan tersebut batal, tapi adanya syarat tidak otomatis mewajibkan perbuatannya. Ya, karena syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang disyaratkan. Berbeda dengan namanya fardu atau rukun. Fardu atau rukun itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan di saat melakukan sesuatu tersebut. Ya, tapi kebanyakan dan beda lagi antara rukun dan fardu. Fardu adalah sesuatu yang dilakukan di saat melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut menjadi syarat daripada sesuatu yang akan dilakukan. Tapi kalau rukun adalah sesuatu yang dilakukan di saat melakukan sesuatu, dan di situ sesuatu tersebut adalah pokok, berarti tidak menjadi syarat apapun untuk perilaku atau sesuatu yang lain. Seperti itu. Contohnya adalah wudhu, ya. Ini wudhu adalah syarat sahnya sholat. Maka tanpa wudhu sholat tidak sah. Namun sekedar memiliki wudhu tidak lantas mengharuskan seseorang langsung sholat jika memang belum waktunya, gitu, ya. Jadi di sini syarat ini itu tidak saling, tidak bolak-balik, ya. Logikanya itu tidak logika berbolak-balik. Jadi wudhu menjadi syaratnya sholat, maka jika wudhu sholat itu tidak, gitu. Karena sholat itu atau wudhu itu tidak harus sholat, gitu. Tapi sholat itu harus wudhu. Nah, ya. Yang ketiga adalah man'i atau penghalang. Ini kebalikan dari syarat. Man'i adalah sesuatu yang kehadirannya justru meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Meskipun syarat-syarat lainnya sudah terpenuhi, contoh yang paling klasik adalah haid bagi wanita. Wanita tersebut berakal, baligh, dan waktu sholat sudah masuk, sebab sudah terpenuhi, kan. Namun karena adanya man'i, yaitu berupa haid, maka kewajiban sholatnya justru gugur. Contohnya adalah dalam muamalah. Contoh lainnya adalah muamalah pembunuhan. Ahli waris yang sengaja membunuh pewarisnya dihalangi haknya untuk menerima harta
warisan. Ini adalah man'i atau penghalang, atau bisa kita sebut juga ilat. Ya, ilat gugurnya suatu, ilat itu bisa menjadi gugurnya suatu perkara atau menjadi sebab suatu perkara. Selanjutnya adalah akibat dari terpenuhi atau tidaknya sebab syarat dan man'i tersebut, yakni sah dan batalnya. Sesuatu dikatakan sah apabila suatu ibadah atau akad muamalah telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna tanpa ada penghalang. Ibadah yang sah akan menggugurkan kewajiban di dunia. Sebaliknya, batal atau fasad, rusaknya sebuah ibadah adalah tindakan yang rukun atau syaratnya cacat. Mayoritas ulama menyamakan batal, artinya perbuatan tersebut rusak dan tidak sah di mata syariat. Namun madhab Hanafi membedakan secara spesifik dalam urusan muamalah. Menurut mereka, fasad atau batal berarti syarat eksternalnya yang rusak, namun intinya masih bisa diperbaiki. Berarti ini syaratnya saja ya, bukan rukunnya. Sedangkan batal berarti esensi rukunnya yang hancur tak terselamatkan. Jadi syaratnya terpenuhi tapi rukunnya itu syaratnya tidak terpenuhi tapi rukunnya, syaratnya terpenuhi tapi rukunnya tidak terpenuhi. Menurut Hanafi itu batal. Tapi fasad adalah syaratnya yang tidak terpenuhi tapi rukunnya terpenuhi, itu fasad. Nah, sah berarti di sini adalah rukun dan syaratnya terpenuhi semuanya. Hukum wad'i ini mengatur tata tertib alam semesta, hukum fikih. Bagian yang kelima, pembahasan kelima adalah mahkum alaih, subjek hukum. Jadi di dalam ilmu fikih itu ada mahkum alaih, mahkum li, mahkum bih, dan al-ahliyah, percakapan hukum. Dalam sistem hukum manapun harus ada subjek pelakunya. Di dalam usul fikih, subjek hukum ini disebut dengan mahkum alaih. Ya, mahkum alaih itu adalah subjeknya. Siapakah mahkum alaih? Mahkum alaih adalah seorang mukallaf, yakni manusia yang perbuatannya dikenai titah atau hitoh atau khitob Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih sesuatu perbuatan. Atau secara kalau di dalam menurut ulama-ulama salaf adalah mukallaf itu adalah baligh dan berakal. Ya, sudah baligh terus berakal. Karena barangkali ada yang disabilitas, di situ sudah baligh tapi tidak berakal, atau ya gila, majnun, atau di situ belum balik tapi kau berakal, maka di situ bukan dikatakan mu'alaf, itu tamyiz. Oleh karena itu hukum hanya dibebankan kepada subjek yang pantas menerimanya. Anak umur 5 tahun itu belum menjadi mahkum alaih. Namun tidak semua manusia seketika dibebani syariat. Ada yang dinamakan proses taklif, pembebanan hukum. Agar seseorang sah mendapatkan beban taklif, ia harus memenuhi syarat utama. Ia harus berakal sehat sehingga mampu memahami dalil dan perintah, serta ia harus melaksanakan secara fisik dan mental istita'ah, mampu ya. Tapi kalau kok kita berbicara dengan ibadah yang madho, walaupun tidak mampu harus dilakukan. Contoh saja dengan sholat fardu, kita tidak bisa berdiri maka dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, tidak bisa dengan tidur dengan tidak tidur miring, duduk tidak bisa tidur miring, tidak bisa tidur miring dengan melumah, tidak bisa melumah, dan seterusnya. Hewan, benda mati, atau orang gila tidak memenuhi subjek, ya, tidak memenuhi syarat subjek hukum ini. Jadi tidak menjadi mahkum alaih, tidak menjadi subjek dari hukum. Hal ini membawa kita pada konsep yang sangat luar biasa dalam Islam, yaitu al-ahliyah atau kecakapan bertindak hukum. Ahliyah dibagi menjadi 2 fase penting. Pertama, ahliyatul wujub, kecakapan menerima hak. Ini adalah fase pasif,
Sejak masih berupa janin di kandungan hingga bayi lahir, manusia sudah memiliki ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub yaitu adalah tadi kecakapan menerima hak-hak yang wajib. Bayi belum wajib sholat, tapi ia sah menerima warisan dari ayahnya atau menerima hadiah karena haknya sudah diakui syariat. Jadi tidak wajib untuk sholat, tapi boleh sholat, boleh. Kedua, ahliyatul ada, kecakapan melaksanakan hukum ada, ya, melaksanakan, menunaikan pada waktu itu juga. Ini adalah kecakapan aktif. Ketika seorang anak mulai tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk, bisa mandi sendiri, hingga ia balik dewasa, ada 3 tanda-tanda dewasa, bisa dicari sendiri ya. Barulah ia dianggap cakap secara penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri secara mandiri di hadapan hukum Allah dan manusia. Berarti ini berhubungan dengan hablum minallah dan hablum minannas. Apakah kecakapan hukum ini bisa hilang? Bisa dong. Islam mengenal awarid al-ahliyah atau halangan kecakapan hukum. Ada halangan samawiyah, yaitu halangan takdir, seperti gila, tidur pulas, lupa murni, atau masih anak-anak. Orang yang tertidur tidak berdosa jika terlewat sholat. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 2 sebab asbabul a'darus sholati, ya. Hal-hal yang menjadi udurnya sholat, yaitu adalah lupa dan naum, anisyanu wa naumu, lupa dan tertidur. Jadi maka jika saya kok subuhnya terlewat karena tidur itu itu tidak, itu menjadi apa, awaridil ahliyah. Orang yang tertidur tidak berdosa jika terlewat sholat. Lalu ada halangan makta sabah, karena perbuatan manusia itu sendiri, seperti mabuk karena sengaja minum khamar, atau orang bodoh yang menghamburkan harta. Hak hukum mereka bisa dibatasi. Terakhir, mari kita bahas sebuah studi kasus menarik, yaitu taklif terhadap orang kafir. Apakah muslim dibebani hukum syariat? Menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama, orang kafir tetap menjadi mahkum alaih terhadap hukum-hukum cabang atau furuk syariat. Mengapa? Sebagai konsekuensi di akhirat nanti, mereka tidak hanya dihukum karena kekafirannya, tetapi juga dihukum karena tidak sholat, tidak puasa, dan tidak berzakat saat di dunia. Sebagian diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42-43. Ini menunjukkan betapa universalnya panggilan hukum Allah. Terus kaidah-kaidah pokok fikih, yaitu qawaidul fiqhiyah. Beralih ke materi yang sangat aplikatif, kita akan membahas qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah pokok fikih. Jika dalil adalah bahan buku mentahnya, maka kaidah adalah rumus jalan pintas yang merangkum ribuan masalah ke dalam satu kalimat padat. Kaidah fikih ini memudahkan para ulama dan kita semua dalam mengambil kesimpulan hukum atas fenomena sehari-hari yang berganti-ganti. Ada 5 kaidah asas. Namun pada segmen ini kita akan fokus mengupas 2 kaidah utama. Kaidah yang pertama adalah mengenai motif perbuatan, yaitu al-umuru bil maqasidiha, yang artinya segala perkara itu tergantung pada tujuan atau niatnya. Innama a'malu bin niat. Kaidah agung ini bersumber langsung dari hadis masyhur, innama a'malu bin niat. Fungsi utama kaidah ini ada 2. Pertama, untuk membedakan antara perbuatan ibadah dengan adat istiadat atau kebiasaan. Misalnya seseorang tidak makan dan minum dari pagi sampai maghrib, maka apakah dia puasa bernilai ibadah atau sekedar diet? Penentuannya adalah niat di dalam hatinya. Sudah asar ini ya, niat di dalam hatinya.
Maka itu menjadi sangat penting. Ibadah itu sangat penting, ada niat atau tidak. Jika kau tidak niat, maka tidak dihitung peribadatan. Kedua, untuk membedakan level ibadah, orang sholat 2 rakaat di pagi hari, apakah ini sholat subuh yang wajib atau sholat duha yang sunnah? Niat yang memisahkan status hukumnya dan otomatis waktunya ya, karena duha ini sebenarnya enggak ya. Ini sholat subuh atau sholat fajar, contoh qobliyah subuh atau sholat subuh lah, itu dibedakan dengan niatnya. Barangkali orang melihat, oh ini 2 rakaat di waktu subuh, oh ini sholat subuh ini, tapi kita tanya ke yang sholat, mas sholat apa tadi? Sholat qobliyah subuh, lo kok 2 rakaat? Ya pancen 2 rakaat. Terus niat yang memisahkan status hukumnya. Bahkan dalam pidana niat sangat menentukan ya, membunuh secara sengaja atau sedangkan membunuh karena murni ketidaksengajaan itu juga berbeda ya hukumnya. Jika tidak sengaja hukumnya diat, denda ya, tapi kalau dengan sengaja itu dengan kisos ya. Jadi di sini niat adalah roh perbuatan, jadi menjadi sesuatu, kalau secara logika atau secara filsafat itu menjadi sesuatu yang substansi, esensi, dan adiksi, kelalen. Kaidah yang kedua berkaitan erat dengan psikologi manusia, yaitu berbunyi dengan al-yaqinu la yuzanu bisyak, yang artinya keyakinan itu tidak bisa digugurkan oleh keraguan. Maka kita harus yakin. Manusia seringkali dihinggapi rasa was-was. Was-was itu adalah salah satu cara setan untuk menggoda manusia ya, was-was. Jadi jangan kita was-was, jangan kita ragu-ragu, yakin bahwa terus. Tapi jangan sampai kita yakin seperti halnya orang yang mancing di kubangan jalan. Yakin kali iwak yang salah gadang, kecuali duai iwak ning dalane. Syariat Islam datang untuk memberikan kepastian mental. Kaidah ini didasarkan pada petunjuk Rasulullah SAW ketika menanggapi keluhan seorang yang ragu-ragu apakah ia kentut atau tidak saat sedang melaksanakan sholat. Nabi menyuruhnya untuk tidak membatalkan sholat tersebut sampai ia benar-benar mendengar suara atau mencium baunya secara yakin. Lalu aplikasi kaidah ini membentang di seluruh aspek kehidupan. Contoh dalam ibadah, Anda yakin sudah mengambil wudhu di rumah, lalu saat di masjid tiba-tiba Anda ragu, tadi saya sudah batal belum ya? Ingat kaidah ini, keyakinan awalnya adalah sudah wudhu atau suci, sedangkan batalnya adalah ragu-ragu. Maka keraguan itu harus dibuang, Anda tetap berstatus suci. Tapi jika ragu-ragu tersebut kok hadir terus, maka ya sudah, mending wudhu ya, daripada setan terus menggoda. Contoh lain dalam muamalah ekonomi, si A yakin ia berutang 10 juta kepada si B. Setahun kemudian A ragu apakah ia sudah melunasinya atau belum. Berdasarkan kaidah ini, keyakinan asalnya adalah A masih memiliki utang, sedangkan pelunasannya sebatas keraguan. Maka si A wajib membayar utang tersebut sampai ada bukti kuat pelunasannya. Kaidah ini menghapus segala keruwetan pikiran dan memberikan dasar hukum yang sangat solid bagi setiap mukallaf. Jadi Islam itu memudahkan mental kita. Jadi kalau pusing ragu, ya sudah, mantep aja satu, lalu dilaksanakan, coba dilakukan apakah benar atau tidak. Kalau kok benar ya berarti kita sudah melakukan, kalau kok tidak benar ya udah ya. Contoh tadi, wis bayar utang apa urung? Udah bayar utang belum? Urung kayak naik bayar. Kok sampai sana wis bayar kok? Ya wis syukur. Kok belum bayar, maka kita sudah melunasi pada waktu itu. Lalu pembahasan yang terakhir ya, setelah kita menjadi orang Islam yang baik, mengetahui hukum-hukumnya, kita juga harus memiliki sikap yang baik juga, yaitu sikap anti intoleran, atau kita memiliki sifat toleransi beragama. Di bagian penutup ya, pembahasan penutup kali ini kita akan membahas nilai sosial yang sangat esensial dan dimanfaatkan langsung oleh ajaran syariat kita, toleransi atau sikap berlawanan dengan intoleransi. Dalam terminologi Islam, toleransi dikenal dengan istilah tasamuh. Secara bahasa, tasamuh berarti bermurah hati, membiarkan
dan lapang dada, sabar, tawadu. Secara istilah aplikatif, toleransi adalah sikap menghargai, menghormati, dan membiarkan orang lain memeluk keyakinan, pandangan, atau agama yang berbeda dengan kita tanpa ada rasa benci dan tanpa paksaan. Kita harus memahami apa saja unsur-unsur dasar dari toleransi ini. Toleransi memiliki unsur kedamaian, tidak menggunakan kekerasan fisik atau verbal terhadap lisan. Unsur menghargai keragaman, mengakui bahwa perbedaan adalah sunatullah. Unsur kebebasan beragama, sebagaimana firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Serta unsur kesetaraan hak sipil, sikap intoleran yang memaksakan kehendak dan menebar diskriminasi sangat bertentangan dengan fitrah rahmatan lil alamin. Namun disinilah poin kritisnya. Islam mengajarkan toleransi secara utuh, tetapi Islam juga menetapkan batasan toleransi yang sangat jelas. Toleransi ada di ranah ruang publik, muamalah, sosial, dan ekonomi. Kita diwajibkan berbuat baik, menjenguk orang sakit, dan berbisnis secara adil dengan umat agama lain. Akan tetapi toleransi tidak berlaku dalam wilayah doktrin akidah atau keyakinan, ya. Dan ritual ibadah mahdoh, ibadah murni, ibadah wajib mutlak, qot'i apa tadi, qot'i usabat, qot'i isbat. Konsep sinkretisme atau mencampur adukan ritual agama atas nama toleransi adalah salah kaprah. Batasannya terekam abadi dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Menghormati mereka merayakan hari rayanya tidak berarti kita harus ikut serta melaksanakan ritual hari rayanya. Cukup menghormati ruang mereka, sikap adil menempatkan suatu pada proporsinya, inilah wujud toleransi sejati. Bagaimana penerapan toleransi antara umat beragama dan pengaruhnya secara historis? Rasulullah SAW adalah pelopor toleransi antar umat beragama melalui piagam Madinah. Beliau menyatakan kaum muslimin, Yahudi, dan penganut agama lokal Madinah dalam satu ikatan kewarganegaraan berjanji saling melindungi dari serangan luar. Di era modern, khususnya di era Indonesia yang majemuk ini, toleransi antar umat beragama memiliki pengaruh yang luar biasa dahsyat. Pertama, ia menciptakan ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa senegara yang menjamin stabilitas keamanan ekonomi dan politik negara. Tapi jika pemerintahnya bobrok, ya percuma. Kedua, sikap toleransi yang proporsional akan mengikis habis benih-benih radikal, terorisme, dan sentimen sara yang kerap merobek tatanan masyarakat. Ketiga, ia menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya di mata dunia, wajah peradaban yang sejuk, yang damai, inklusif dalam muamalah, namun teguh menjaga izah tauhidnya. Mari kita jadikan ilmu-ilmu yang dipelajari hari ini dan usul fikih hingga adab bersosial sebagai bekal menjadi muslim yang cerdas secara tekstual, rasional, sekaligus memiliki kelapangan dada yang luas. Dan juga pesan kita mengamalkan toleransi antar umat beragama, tapi jangan lupa juga kita harus toleransi dalam satu agama. Karena kita terhadap umat lain kita toleransi, tapi kadangkala terhadap sesama umat Islam itu malah tidak saling toleransi. Oke, terima kasih atas sudah mendengarkan video ini, sudah menonton video ini, menyimak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, atau bukan pembelajaran ya, pembahasan, karena saya tidak mengajak siapa-siapa, saya hanya membahas pembelajaran ini untuk mengisi absensi yang masih kosong, ya tidak kosong tapi belum penuh, belum mencapai batas minimal diperbolehkan mengikuti UAS. Oke, semoga saya selesai kuliahnya, semoga saya bisa dapat nilai baik, mohon doanya, semoga bermanfaat, dan selamat belajar, selamat menuju kepintaran yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.